Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3 yang akan saya jadikan proposal penelitian. Judul saya yaitu Nilai Keterampilan Interpersonal dalam Film Animasi Nusa dan Rara. Adapun pada bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, yaitu tinjauan pustaka. Ada 5 tinjauan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama, yaitu jurnal yang ditulis oleh Mega Rahma Fitriani dan Nur Hidayah yang berjudul Keefektifan Konseling Kelompok Adler untuk Meningkatkan Keterampilan Interpersonal Siswa SMP. Nah, pada penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa yang mengalami social interest yang rendah, yang bisa dilihat dari jarangnya bergaul dengan teman-teman di kelas, tidak banyak mengenal teman-teman, dan suka menyendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk menjalin hubungan antar pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan uraian tersebut, keefektifan konseling kelompok Adler untuk meningkatkan keterampilan interpersonal perlu diteliti. Lalu, yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Yuni Kurniasi dan Agorowati yang berjudul Keterampilan Interpersonal, Upaya Menciptakan Komunikasi Efektif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh para perawat yang pada umumnya menjadi peran utama dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit selain dokter. Maka perawat dituntut untuk selalu bersikap ramah, lembut, jujur, terampil, dan bertanggung jawab. Maka dari hal tersebut diharapkan para perawat memiliki kompetensi interpersonal yang baik. Kemampuan interpersonal yang baik akan mempengaruhi perawat dalam menjalin hubungan dengan semua pihak yang akan ditemuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan interpersonal perawat dalam melakukan komunikasi efektif dengan pasien, keluarga pasien, dan teman sebaya mereka di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sri Widyawati, Retno Listiasi, dan Marta Kurnia Asih yang berjudul Keterampilan Interpersonal ditinjau dari pencapaian status identitas diri achievement pada guru. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pencapaian status identitas diri terhadap keterampilan interpersonal pada guru. Data yang terkumpul yaitu menggunakan skala keterampilan interpersonal dan skala pencapaian status identitas diri. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu jurnal ini ditulis oleh Dian Ayu Antika, Sarwi, dan Mahardika Prasetya Aji yang berjudul Pembelajaran Guide Inquiry Berbantuan Lembar Kerja Siswa untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Keterampilan Interpersonal Siswa SMA. Penelitian ini dilaksanakan untuk menentukan peningkatan penguasaan konsep dan deskripsi perkembangan keterampilan interpersonal pada siswa SMA. Kemudian yang kelima, jurnal yang ditulis oleh Nawal Ika Susanti yang berjudul Pengaruh Keterampilan Interpersonal, Etos Kerja Islam dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus PT BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel pada penelitian baik secara simultan maupun parsial dalam mencari variabel yang paling dominan. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulannya yang dapat
didapat yaitu keterampilan interpersonal, etos kerja Islam, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi, dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih untuk membahas tentang nilai keterampilan interpersonal yang ada pada film animasi Nusa dan Rara. Harapannya, dari sebuah film animasi tersebut bisa kita ambil nilai edukasi dan nilai yang positif untuk dijadikan tontonan. Dan juga, nilai interpersonal itu penting untuk dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dan menambah pengetahuan tentang keterampilan interpersonal. Selanjutnya, landasan teori, yaitu ada definisi keterampilan interpersonal. Adapun menurut Johnson, menyatakan bahwa keterampilan interpersonal merupakan suatu kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dengan efektif. Juga menurut Kurniasi dan Anggorowati, keterampilan interpersonal merupakan seluruh tindakan kemanusiaan yang saling menghargai terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa orang lain, seperti dengan memberikan senyum dan keramah tamahan, mendengarkan dengan empati, dan memberikan respon dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa keterampilan interpersonal adalah sebagai keterampilan untuk mengenali dan merespon sebuah perasaan, sikap, perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Kemampuan seseorang dalam membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan memahami serta merespon orang lain. Nah, itu merupakan bagian dari keterampilan interpersonal. Selanjutnya, aspek-aspek keterampilan interpersonal. Menurut Buchmeister dalam Meili Nawati, ada 5 kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan berinisiatif adalah suatu usaha untuk memulai suatu interaksi dalam membantu orang lain dan membina hubungan dengan lingkungan sekitar tanpa adanya dorongan dari orang lain. Kedua, kemampuan bersikap terbuka adalah suatu proses yang dilakukan seseorang hingga dirinya dikenal oleh orang lain. Ketiga, kemampuan bersikap asertif atau kemampuan atau kesediaan individu untuk mengungkapkan suatu keadaan perasaan yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menghargai setiap hak-hak serta perasaan orang lain. Yang keempat, kemampuan memberikan dukungan emosional bisa mencakup dalam kemampuan untuk menenangkan dan memberikan perasaan yang nyaman kepada orang lain. Yang kelima, kemampuan dalam mengatasi konflik. Nah, kemampuan ini berupaya agar konflik yang muncul dalam suatu hubungan interpersonal tidak semakin buruk. Kemampuan dalam mengatasi konflik memang perlu agar tidak merugikan suatu hubungan yang terjalin karena akan memberikan dampak yang negatif. Maka dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan atau mencari solusi dalam sebuah konflik. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor keterampilan interpersonal. Proses identifikasi keterampilan interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yang mempengaruhi keterampilan interpersonal adalah faktor identifikasi diri. Proses identifikasi yang dimaksud adalah proses individu bereksperimen dan mengeksplorasi keadaan dirinya. Pembentukan identitas ego seseorang terkait erat dengan cara individu menghadapi masalah-masalah psikososialnya.
Adapun pendapat lain juga, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan interpersonal itu ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Selanjutnya, tentang film animasi Nusa dan Rara. Sejak November tahun 2018, masyarakat Indonesia menemukan cahaya terang, tidak kalah dengan animasi dari negeri tetangga. Kini Indonesia sudah memiliki film animasi yang sangat bagus, yaitu film animasi Nusa dan Rara yang ada pada channel YouTube Nusa Official. Pada 7 April 2020, sudah 5,34 juta orang yang berlangganan pada channel YouTube Nusa Official. Nah, biasanya videonya diunggah setiap hari Jumat pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti nilai-nilai keterampilan interpersonal yang terdapat dalam serial animasi Nusa dan Rara. Adapun pembatasan penelitian akan mengambil 6 episode, yaitu ada Senyum Itu Sedekah yang diunggah pada 14 Desember 2018, yang kedua Belajar Ikhlas yang diunggah pada 18 Januari 2019, yang ketiga, Tak Bisa Balas yang diunggah pada 18 Maret 2019. Keempat, Tetanggaku Hebat yang diunggah pada 22 November 2019. Yang kelima, Toleransi yang diunggah pada 31 Januari 2020. Dan terakhir, Lomba Traktir yang diunggah pada 28 Februari 2020. Nah, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai keterampilan yang bisa dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ada pertama jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, yaitu subjek primer dan subjek sekunder. Yang keempat, metode pengambilan data. Dan kelima, metode analisis data. Dan keenam, variabel dan definisi operasional. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang objeknya berupa literatur kepustakaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan. Selanjutnya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian studi literatur dan objek penelitian, sumber primer dan sumber sekunder. Objek penelitian didapat dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian dalam tahap pengumpulan sumber ini hanya mendapatkan sumber dari literatur, sehingga peneliti melakukan kajian melalui teknik studi literatur. Lalu, metode pengambilan data, yaitu menggunakan dokumentasi, studi literatur, dan observasi. Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran atau majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi, serta melalui media elektronik seperti internet dan apa yang terkait dengan penelitian. Kemudian, studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Selanjutnya, observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara mengambil data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penganalisa peneliti dalam mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Kemudian, variabel dan definisi operasional. Keterampilan interpersonal adalah kecakapan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Pentingnya seseorang untuk memiliki keterampilan interpersonal agar bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan memahami serta merespon orang lain. Nah, hal itu merupakan bagian dari keterampilan interpersonal. Maka, untuk membangun hubungan dengan orang lain, seharusnya seseorang tersebut sudah menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal dirinya. Kemudian selanjutnya, keterampilan dalam mengenal orang lain. Keterampilan untuk mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan tujuan, cara bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, serta mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.